Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yohanuddin dari Fakultas Agama Islam. Sekarang bersama dengan Ibu Ketut Darwati. Ya, Ibu Ni Ketut Darwati di Tanah Lot, Bali. Bu Ketut bisa menceritakan tentang Tanah Lot Bali ini, Bu Ketut? Tanah Lot ini adalah kawasan pura ya, kawasan religi. Nah, ini pura Tanah Lot ini berdirinya dulu sebelum Masehi sudah ada ya. Ini didirikan oleh seorang resi yang bernama Resi Dangyang Nirarta ya. Resi Dangyang Nirarta ini mengadakan perjalanan suci dari Jawa Timur menyusuri Laut Selatan ya, sampailah dia di pertama kali dia sampai di ujung barat Bali ya, ujung barat Bali. Nah, di sana dia melihat masyarakat terkena wabah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, itu karena Resi Dangyang Nirarta ini adalah seorang resi yang sangat pintar ya. Dia pintar di segala bidang pembangunan, bidang agama, bidang pengobatan, dia juga pintar. Terus dialah karena zaman dulu tidak ada dokter, nah dia datanglah Resi Dangyang Nirarta ini, dia disuruh mengobati masyarakat yang terkena wabah. Ternyata dia jadi sembuh ya, sembuh seperti sedia kala. Nah, terus dia diminta untuk menetap di sana. Terus karena dia masih memiliki perjalanan suci yang sangat panjang, nah itu dia memberikan sehelai rambutnya. Nah, sehelai rambutnya kepada pemuka adat di sana dan ditaruh dari sebuah pura. Nah, kalau pura itu namanya Pura Rambut Siwi. Terus dia menyusuri lautan selatan lagi, sampailah dia di Desa Braban ini. Ini namanya Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Nah, di sini dia melihat masyarakat di sini belum yang mengenal yang namanya agama ya, belum tahu bagaimana agama itu, bagaimana cara memeluk agama, dia tidak tahu. Terus Resi Dangyang Nirarta inilah yang mengenalkan agama kepada masyarakat di sini ya. Bu, Resi Dangyang tadi itu asalnya dari Jawa Timur. Ya. Jawa Timur sebelah mana, Bu? Ya, dia dari Jawa Timur. Ya, menuju Bali ya. Ya, dia mengadakan perjalanan suci menuju Bali ya. Akhirnya setelah dia mengajarkan kebaikan atau mengajarkan agama di sini, nah jadi banyak orang yang tidak suka ya. Tidak semua suka ya. Pasti dimanapun ya pasti ada penolakan itu. Ada penolakan juga. Nah, tetapi beliau masih tidak menyerah. Dia tetap mengajarkan kebaikan sampai akhirnya beliau melihat sebuah batu karang yang ada di tengah laut. Disitulah beliau bersemedi. Akhirnya di sana beliau mendapatkan sinar suci. Didirikanlah sebuah pura, dan pura itu dinamakan, kalau dulu namanya Pura Tanah Laut, tapi lama kelamaan jadinya disebut dengan Pura Tanah Lot. Oh, jadi asalnya Tanah Lot itu tanah laut itu ya. Iya. Setelah beliau membuat sebuah pura, banyak juga masih ada yang pro dan kontra juga ya. Nah, itu akhirnya dia untuk menjaga pura dari orang-orang yang tidak suka, nah itu dia mengambil sebuah selendang dari Resi Dangyang Nirarta itu, dirubahnya menjadi seekor ular. Nah, ular yang ada di tempat dipakai sebagai penjaga pura, yaitu adalah ular penjelmaan dari selendang Dangyang Nirarta. Oh, kalau di kami itu ada istilah semedi itu namanya uzlah. Ketika uzlah kemudian dapat pencerahan tadi, dapat wahyu gitu ya. Ya, itu setelah dapat wahyu kemudian beliau menyebarkan ajarannya beliau. Iya, mengajarkan masyarakat di sini untuk memeluk agama, cara-cara untuk memeluk agama. Akhirnya kan ada juga yang banyak yang suka ya, akhirnya dibikinlah sebuah pura di sini. Nah, pura ini adalah merupakan pura Kayangan Jagat, itu pura umum.